Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita akan membahas tentang posisi duduk di antara dua sujud. Dalam sholat itu sujudnya ada dua kali. Sujud pertama, lalu ada duduk di antara dua sujud, baru sujud yang kedua. Dalam setiap rakaat begitu. Nah, duduk di antara dua sujud ini penting. Posisinya ya, kaki kiri didudukin. Kaki kiri didudukin, kaki kanan ditekuk seperti biasa, dan jari-jari kaki kanan, ujung jari itu ditekuk begini. Jadi jari-jarinya ditekuk begini. Lalu tungkainya berdiri, tegak. Lalu jari kaki kiri didudukin ya. Posisinya didudukin. Nah, itu posisi duduknya. Mata tetap memandang ke tempat sujud. Lalu saat itu, jadi bangkit dari sujud, Allahu Akbar, ya, lalu baca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ini adalah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Nah, memang ada riwayat yang lain yang sedikit berbeda, tetapi kita pakai yang ini dulu. Nah, di dalam doa ini ada 5 hal yang kita mohonkan kepada Allah. Maka para pemirsa, kalau kita duduk di antara dua sujud, tidak perlu buru-buru. Tenang, santai, dan baca doa ini sampai selesai tanpa buru-buru. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Yang kita minta pertama nih, minta diampuni sama Allah. Warhamni, ya Allah, kasih sayangilah aku ya Allah. Lalu wajburni, ya Allah, kuatkanlah aku atau cukupkanlah aku ya Allah. Minta dicukupi sama Allah. Kita punya kebutuhan ini, kebutuhan, minta dicukupi sama Allah. Lalu wahdini, yang keempat, minta dikasih hidayah. Wahdini, ya Allah, bimbinglah aku ya Allah. Dalam hidup ini, ketika kita lepas dari bimbingan Allah, itu bahaya. Yang bimbing pasti setan. Jadi kalau ada orang lepas dari bimbingan Allah, pasti yang bimbing itu setan. Nah, itu aja kuncinya. Maka kita tidak boleh lepas dari bimbingan Allah. Minta sama Allah, wahdini, ya Allah, bimbinglah aku ya Allah. Tunjukkanlah aku ya Allah. Maksudnya ditunjukin dalam urusan-urusan. Mungkin kita lagi kerja, banyak urusan, banyak kesulitan. Minta sholat sebentar, minta dikasih petunjuk biar dimudahkan urusannya. Lalu yang terakhir dalam doa duduk di antara dua sujud, warzukni, ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Jadi 5 yang kita minta. Maka para pemirsa yang berbahagia, kalau kita sholat duduk di antara dua sujudnya, dibaca yang baik. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, sayangilah aku. Wajburni, ya Allah, cukupkanlah aku atau kuatkanlah aku. Lalu wahdini, ya Allah, berikanlah aku petunjuk dalam hidup ini, bimbinglah aku ya Allah. Dan yang terakhir adalah warzukni, berikanlah aku rezeki ya Allah. Para pemirsa, tidak ada orang yang tidak perlu dengan 5 hal ini. Semua orang perlu 5 hal ini. Maka kita minta sama Allah, dan itu tempatnya ada di antara dua sujud kita. Nah, sehingga kalau kita baca doa ini dan kita hayati penuh, insya Allah
dengan penghayatan kita terhadap doa ini, doa kita dikabulkan sama Allah, dan kemudian kita betul-betul menjiwai sholat kita itu. Biar sholat kita itu jangan kayak orang dikejar-kejar, buru-buru banget. Ngadep Pak RT aja nggak boleh buru-buru, ngadep Pak Lurah apalagi nggak boleh buru-buru. Ini mau ngadep Allah buru-buru, nah, maka baca doanya yang berhati-hati. Nah, doa ini dibaca sekali saja. Tapi kalau waktunya panjang, boleh nggak dibaca lebih? Ya boleh saja dibaca lebih. Waktunya panjang karena imamnya lama. Misalnya kita temu imam yang lama, ya baca lagi. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kok imamnya masih belum berdiri juga, belum sujud lagi? Dibaca lagi. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, begitu. Tapi biasanya standarnya imamnya baca sekali, kita baca sekali, itu udah pas gitu ya. Lalu kemudian selesai baca doa ini dengan penghayatan yang baik tadi, baru kita lanjutkan dengan gerakan sujud. Para pemirsa yang berbahagia, 5 hal yang dimintakan dalam doa duduk di antara 2 sujud itu adalah sesuatu yang penting. Orang punya salah. Setiap saat kita punya salah. Setiap hari kita punya salah. Setiap waktu kita banyak berbuat salah. Mungkin salah itu nggak sengaja. Tetapi dengan sholat kita minta, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Salahku banyak ya Allah. Dosaku banyak ya Allah. Kita minta diampuni sama Allah. Lalu warhamni, ya Allah sayangilah aku. Nah, hidup ini kalau kita tidak disayang sama Allah, terus kita mau ngarepin kasih sayang dari siapa? Karena kalau Allah sudah ngasih kasih sayang sama kita, maka yang lain-lain akan ngikut. Warhamni, minta dikasih sayangin, minta disayang sama Allah. Karena kita ini butuh sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, antumul fuqara ilallah. Kamu manusia, kalian semua manusia, antumul fuqara ilallah. Kamu semua ini fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Kita ini perlu kepada Allah. Kalau Allah nggak perlu kita, tapi kita yang perlu sama Allah. Kita perlu rahmatnya, kita perlu nikmatnya, kita perlu pertolongannya, kita perlu perlindungannya. Apalagi di masa-masa yang banyak musibah, banyak ujian, ya kita harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada wajburni, kita minta dikuatkan, minta dicukupkan dalam kehidupan kita. Kurang tidak, berlebih-lebihan juga tidak, tapi minta dikasih cukup. Kalau kita sakit mau berobat, ada obatnya dicukupkan. Kalau kita mau ada perlu, kita minta dicukupkan sama Allah. Lalu wahdini, kita minta dikasih hidayah. Hidayah ini penting sekali. Orang dalam hidup ini banyak urusan, banyak kesulitan. Kalau kita tidak dikasih hidayah dari Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat, mungkin jauh dari ajaran kebenaran. Minta dikasih hidayah. Dan terakhir minta dikasih rezeki. Mintanya sama Allah rezeki itu, jangan minta sama yang lain. Kalau minta sama Allah, Allah maha kaya, Allah punya segala perbendaharaan langit dan bumi ini miliknya Allah. Allah bisa kasih kepada kita sesuai dengan kebutuhan yang Allah tahu bahwa ini kebutuhannya sekian, dikasih sekian. Nah, dengan begitu menghayati doa dalam duduk di antara 2 sujud ini, maka kita lebih mantap dalam sholat, mantap dalam hidup, menjalani apa saja dengan mantap, karena kita yakin 5 hal ini akan dicukupkan atau diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua untuk meningkatkan kualitas sholat kita, pengabdian kita kepada Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.